Kabupaten Baru memiliki lanskap yang cukup beragam. Salah satunya yang cukup mempesona adalah dataran tinggi Lapa Laona. Hari ini kita akan menikmati pemandangan Kota Baru dari atas, dan sekarang kita lagi menuju ke salah satu spot favorit di sini nih, yaitu Lapa Laona. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Spot yang kami tuju berjarak sekitar 135 km dari Kota Makassar. Sepanjang perjalanan, saya disapa pemandangan yang cukup beragam. Wow. Jadi di sini karena jalanannya sepi, jadi bisa enjoy banget nyetirnya. Apalagi disuguhi dengan pemandangan yang indah. Selain itu udaranya juga sejuk, jadi kita nggak sampai kepanasan. Setelah melalui jalur berkelok, akhirnya kami sampai di Bukit Lapa Laona. Oke, kita mulai off-road nih, masuk jalur tanah. Oke, tapi untungnya nggak licin ya, karena di sini belum terkena hujan. Jadi jalanannya enak banget, jadi kita kayak ngelewatin bukit-bukit, tapi pakai mobil. Asik banget nih. Wow, keren banget. Ini mah di sini ketinggiannya 1300 mdpl, dan dari atas ini kita bisa melihat lautan awan. Jadi ini kayak negeri di atas awan gitu. Ada lubang. Di antara jalur rerumputan, kami mulai mencari tempat beristirahat. Di kejauhan, terlihat penghuni kawasan ini tengah asyik menikmati rumput hijau. Wih, itu tergoyang itu tanduknya panjang banget. Terbang! Ini kita akan melewati tengah-tengah kawanan sapi nih. Setelah berputar, akhirnya kami menemukan tempat yang tepat untuk memarkir kendaraan. Di Lapa Laona ini banyak orang itu memang melepas liarkan ternaknya karena di sini padang rumputnya luas sekali. Nah, contohnya kayak kuda ini, dia bisa makan rumput sepuasnya di sini nih. Tapi kalau stop, up. Agak panik ya, karena dia mengharapkan sesuatu dari saya, karena biasanya kalau pemiliknya datang ke sini tuh pasti bawa garam. Jadi dia pikir saya bawa garam. Tuh, kemudian kalau nyamperin kuda, apalagi yang nggak kenal, itu lebih baik dari depannya, jangan sampai ada di belakang kuda. Karena bisa bahaya, kamu suka nendang, ya kan? Sebagai salah satu lumbung ternak di Sulawesi Selatan, tidak heran di kawasan ini banyak gembala yang dilepas liarkan. Kabut yang turun semakin tebal menyelimuti Lapa Laona, mengharuskan kami untuk segera mendirikan tenda. Setelah menempuh perjalanan, sekarang kita lagi santai-santai sambil kita mau bikin nih ganjalan untuk perut kita, yaitu bikin pancake dengan topping kacang andalan baru. Oke, kita siapin bahan-bahannya dulu, mungkin dari tepung ya. Santapan ringan seperti panekuk tergolong mudah dan tidak membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Kacang khas Tanah Baru saya pilih untuk toppingnya. Semakin sore di sini anginnya semakin kenceng ya. Apalagi ini juga kabutnya makin tebal, jadi dingin banget. Nih udah nggak sabar pengen langsung makan. Pas banget, pancake-nya baru mateng langsung kita makan, karena cuaca dingin ini bikin kita cepet lapar ya. Lapar. Cuman emang karena momennya kurang pas, jadi ini kabutnya pada turun semua, tapi justru kita dapat pemandangan yang keren banget karena 360 langsung kabut semua.
Hawa di Lapalauna cukup dingin. Pakaian tebal saja tidak cukup. Karena itu, hidangan seperti ini sangat membantu menghangatkan badan. Di tengah dinginnya Bukit Lapalauna tidak menghentikan saya untuk menikmati suasana. Apalagi ditutup dengan hidangan spesial seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di tepi laut, Kota Makassar pernah menjadi tuan rumah beberapa ajang perlombaan dayung tradisional. Makassar juga terkenal sebagai kota penghasil atlet-atlet muda olahraga dayung. Olahraga dayung terbagi menjadi beberapa cabang, mulai dari permainan solo yaitu canoeing, hingga permainan beregu seperti dragon boat. Untuk tradisional boat race sendiri atau dragon boat ini memang awalnya itu udah dari ribuan yang lalu adalah sebuah tradisi dari Cina, tapi karena semakin kesini itu semakin banyak penggemarnya sampai akhirnya menjadi cabang olahraganya tersendiri. Dalam perlombaan resmi, traditional boat race seperti ini akan dihias menyerupai naga sehingga dinamakan dragon boat. Selain kekuatan dan kecepatan, kompak merupakan salah satu kunci dalam cabang balapan beregu. Salah satu yang ditempa adalah menyatukan tempo. Otot lengan bermain sesuai dengan arahan jurumudi di belakang perahu. Jadi target kita untuk saat ini adalah mendayung sejauh 250 ya? Iya. 250 meter. Dan ini biasanya emang setiap latihan itu ada banyak sekali targetnya. Ada 100 meter, 200 meter, bahkan 1000 meter pun. Tapi untuk kali ini 250 meter aja. Ini udah sangat bikin ngos-ngosan. Tempo diatur oleh jurumudi mengikuti panjang pendeknya jalur. Sebagai olahraga tim, setiap pendayung harus memiliki kemampuan fisik yang merata. Kalau tadi kita udah latihan tempo, sekarang kita akan sprint sparring dengan perahu yang sebelah. Jadi kita cepet-cepetan untuk mencapai 250 meter dengan waktu yang tercepat. Begitu aba-aba diberikan, kedua perahu langsung melesat maju. Ini nomor 2 dayungnya. Wah, jauh banget. Buat sekarang, kita masih paling depan ya. Kalau latihan tempo tadi, memang temponya itu 1-8. Namun berbeda dengan sprint, itu temponya adalah 3:20, yaitu hitungan 1-3 dilanjutkan dengan hitungan 1-20. Dan biasanya untuk jarak 250 meter itu targetnya adalah 45 detik. Dan dalam 250 meter itu bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 1 menit. Bahkan rekornya itu adalah 34 detik paling cepat. Saya dan tim mencurahkan segenap tenaga untuk berusaha memimpin. Jadi beda-beda cabang, itu teknik untuk mendayungnya pun beda-beda. Kalau TBR atau dragon boat ini, dia memang menggunakan seluruh tubuh. Dayungnya itu dayung fokus untuk maju aja. Biasanya memang kalau dalam TBR atau dragon boat ini pendayung kiri dan kanan itu beda-beda. Jadi satu orang itu nggak bisa gantian. Kalau memang udah fokusnya dari awal pendayung kiri, kalau ingin mencoba mendayung kanan akan butuh penyesuaian lagi. Dan ini saya udah jadi pendayung kiri dari tadi, udah kerasa nih otot lengan bagian kanan saya ini kayaknya udah lebih kuat. Meski hanya berlomba pada jalur pendek, namun ketahanan kami benar-benar diuji. Bagi saya, setiap dayungan terasa semakin berat.
Ikut latihan bersama teman-teman dari Potsi Makassar ini menjadi cara yang tepat untuk menutup sore ini. Dan selain mendapatkan pengalaman baru, saya juga mendapat teman-teman baru yang seru abis. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Di balik hamparan persawahan Kabupaten Baru, tersembunyi aliran sungai yang jernih dengan ornamen bebatuan cadas. Daratan Sulawesi Selatan menyimpan sejuta pesona, termasuk destinasi yang akan saya kunjungi bersama teman-teman Baru Trail Community, yaitu Celebes Canyon. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Menjangkau tujuan kami yang masih cukup tersembunyi tidaklah mudah. Dari jalur aspal, kami masih harus berjibaku di rute bergelombang sepanjang kurang lebih 3 km. Wah, sekarang kita mulai masuk ke jalur off-road dan ini cukup ekstrim karena dalam musim hujan ini medan tanah berbatu pastinya licin. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih jalur supaya tidak sampai tergelincir. Saya yang belum ahli mengendalikan motor di jalur off-road seperti ini dibuat kewalahan. Lumayan ada trouble tadi di motornya, tapi setelah dicek sama teman-teman yang lain ternyata motornya aman. Jadi sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan. Let's go! Meski merasa sudah sangat berhati-hati, namun saya masih tetap jatuh juga. Beruntung, teman-teman sigap membantu. Jadi barusan sempat jatuh karena emang lagi musim hujan. Jadi di sini memang lagi musim hujan. Jadi di sini jalanannya itu sangat licin. Menyerah bukan pilihan. Adrenalin memacu saya untuk bisa melewati rintangan demi rintangan. Melalui jalan yang cukup ekstrim, akhirnya sampai juga nih di Celebes Canyon. Nah, ini dilihatnya aja udah seger, cocok banget buat rendem-rendem setelah kita tadi kepanasan di jalan. Yuk, saya udah nggak sabar nih.